Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi untuk kali ini saya akan membagikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil live streaming oleh pihak LTMPT. Jadi tadi dibahas tentang fungsi dan tujuan LTMPT, bahwa LTMPT memiliki fungsi mengelola data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBNMPTN oleh Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, kemudian menyampaikan hasil UTBK. Nah, tujuannya adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN. Membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Nah, jadi LTMPT itu mengurusi PDSS, SNMPTN, UTBK, jadwal UTBK, SBMPTN, KIP kuliah, dan keikutsertaan PT KIN atau di bawah Kementerian Agama dan Politeknik, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, jalur dan kuota, jadi SNMPTN di tahun 2020 itu memiliki kuota minimum 20% di jalur SM dan 40% di jalur SB serta 30% dapat menggunakan nilai UTBK untuk jalur mandiri. Jadi tergantung dari beberapa kriteria yang dipersyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemudian pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun LTMPT melalui portal ltmpt.ac.id, seperti yang sudah saya buatkan video bagaimana cara membuat akun kemarin. Kemudian pengisian PDSS oleh sekolah dilanjutkan dengan pendaftaran SNMPTN, kemudian dilanjutkan lagi dengan pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu pada tanggal 4 Januari sampai 15 Februari, lulusan tahun 2022 ikut SNMPTN. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN itu pada tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Maret. Jadi deskripsi PDSS dan SNMPTN tahun 2022. Nah, PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Jadi eligible itu siswa lulusan tahun 2022. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006, KTSP, dan kurikulum 2013, sistem paket, dan SKS. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kemudian, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, SNMPTN tahun 2022 itu persyaratan sekolah tentu memiliki NPSN, akreditas 40%, akreditas A atau akreditas B atau akreditas C dan akreditas lainnya, mengisi pangkalan data sekolah atau PDSS. Persyaratan untuk peserta, jadi memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai raport semester 1 dan 2, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, jadi ini harus berkoordinasi dengan operator sekolah, memiliki nilai raport semester 1 dan 5 yang telah diisikan di PDSS, jadi mohon maaf agak berisik. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga itu harus mengunggah portofolio. Nah, pemilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya.
Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Karena ada program studi yang tidak menerima, misalnya dia dari IPS kemudian mengambil Kesmas atau mengambil PLOT, itu ada program studi yang mempersyaratkan itu. Ada perguruan tinggi yang mempersyaratkan itu. Nah, ini tahapan pendaftaran SNMPTN. Jadi pengumuman kuota, registrasi akun LTMPT, kemudian lihat data apakah sudah sesuai, pendaftaran SNMPTN, pengisian PDSS, sekolah menentukan calon peserta. Jadi sekolah menentukan calon peserta eligible yang lulus perankingan. Kemudian pilihan PTN dan program studi, pengunggahan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga, kemudian seleksi jalur SNMPTN, pengumuman dan daftar ulang di perguruan tinggi. Ketentuan pemeringkatan oleh siswa, pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran. Jadi yang diperhitungkan di IPA itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, yaitu masih sama, hanya berbeda pada jurusan, yaitu antropologi dan salah satu bahasa asing yang berada di sekolah itu. Untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditas. Jadi tadi akreditas A itu kuotanya 40%, akreditas B 20%, dan seterusnya. Nah, ini jadwal. Jadi adik-adik untuk mengingat, ini jadwal. Jadi tanggal 1 Desember sampai 8 Februari itu sosialisasi PDSS, ya tentunya seperti webinar ini termasuk salah satu sosialisasi. Kemudian sosialisasi SNMPTN 1 Desember sampai 28 Februari. Kemudian launching kegiatan PMB. Penetapan siswa eligible oleh sekolah itu tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari. Pengisian PDSS itu 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Dan pendaftaran SNMPTN itu tanggal 14 sampai 28 Februari. Dan pengumuman hasil pada bulan Maret di tanggal 29. Nah, inilah deskripsi UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi materi tes untuk peserta SBMPTN mohon perhatikan. Untuk materi tes, jadi ada terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik atau TPK. Nah, kelompok ujiannya itu ada ujian tulis berbasis komputer, saintek atau sosum atau campuran. Kemudian pelaksanaan tes, kompetensi tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu melalui web resmi LTMPT. Persyaratan peserta UTBK. Jadi, persyaratan utama itu adik-adik harus memiliki akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun. Per 1 Juli 2022. Lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat di tahun 2020 dan 2021. Kemudian persyaratan peserta akan memilih prodi saintek maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TPK. Peserta yang memiliki prodi sosu, maka mengikuti tes TPS, bahasa Inggris, dan TKA sosum. Peserta yang memilih campuran maka mengikuti saintek dan sosum, maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, TKA, saintek, dan sosum. Hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022.
membayar biaya UTBK. Namun untuk membayar biaya UTBK ini untuk peserta KIP kuliah itu gratis. Nah, ini materi nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Materi apa saja yang akan keluar di materi UTBK. Terima kasih untuk adik-adik. Saya doakan semoga lulus di tahun 2022 di kampus yang sudah diidam-idamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.